Proses pencarian korban tertimbun longsor Gunung Kuda Cirebon kembali dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei. Setidaknya ada 400 personel gabungan yang dikerahkan untuk kebutuhan evakuasi lanjutan. Polri juga menurunkan 3 ekor anjing pelacak K9 ke lokasi untuk membantu pencarian. Evakuasi dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah pengamanan yang ketat, mengingat potensi longsor susulan masih cukup tinggi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi di lokasi kejadian, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan menyampaikan secara langsung. Rekan Eki, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik Rima, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan ya dari Kabupaten Cirebon di lokasi longsor di mana pada kemarin hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 terjadi peristiwa longsor di Gunung Kuda yang masuk wilayah Desa Cipanas, Kecamatan Tugu Puntang, Kabupaten Cirebon. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 dan tim para para korban dilaporkan terjadi ada sekitar 14 korban jiwa. Nah, dari 14 itu 13 ditemukan di lokasi kejadian dan satu dilaporkan meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit Sumber Urip. Nah, sisanya yang ada juga korban luka berjumlah 12 orang dan sampai saat ini masih ada sekitar 7 korban yang masih dirawat di rumah sakit. Nah, tadi pagi tim gabungan yang disampaikan langsung oleh Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infranti Yusron menyampaikan bahwa sekitar pukul setengah 7 tim gabungan kembali melanjutkan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di lokasi longsor. Nah, tadi pagi memang informasinya masih ada sekitar 8 pekerja tambang yang tertimbun longsor. Namun tadi siang hasil dari laporan warga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang gitu di lokasi galian C ini, Kapolda Jabar menyampaikan bahwa ada penambahan dari yang tadinya 8 menjadi 11 korban pekerja yang diduga masih tertimbun di lokasi longsor. Terima. Baik, hingga saat ini apakah sudah ada update terkait korban jiwa di longsor ini yang ditemukan? Ya, sampai siang ini sejak tadi pagi tim gabungan dari BNPB, dari Basarnas, dari TNI Polri terus melakukan proses pencarian di lokasi longsor. Nah, hingga siang ini belum ada tanda-tanda ditemukan kembali korban yang diduga tertimbun dari peristiwa longsor tersebut. Nah, memang para petugas ini hari ini cukup hati-hati dalam melakukan proses evakuasi dikarenakan kemarin atau tadi malam menurut Dandim 0620 bahwa terjadi longsor susulan sebanyak 3 kali yang menyebabkan material longsor makin menumpuk sehingga petugas atau pekerja yang melakukan proses evakuasi kesulitan dalam menguruk atau menyingkirkan puing-puing dari material longsor tersebut. Terima. Selain korban jiwa, berdasarkan pantauan Anda di lokasi kejadian, apakah masih ada truk maupun eskavator yang tertimbun, rekan? Ya, Rima, tadi pagi tim gabungan selain memang melakukan proses pencarian terhadap diduga para korban jiwa yang tertimbun longsor, tim juga melakukan evakuasi terhadap sejumlah alat berat atau eskavator dan sejumlah truk yang memang saat kejadian tertimbun material longsor. Nah, tadi pagi dengan menggunakan alat berat, truk dan eskalator sudah dilakukan proses evakuasi, artinya di lokasi titik longsor sudah tidak ada atau sudah steril dari kendaraan yang memang kemarin terjadi tertimbun begitu, Rima. Baik, mengingat pencarian masih dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berdasarkan pantauan Anda, seperti apa cuaca di lokasi kejadian saat ini, rekan Egi?
Ya baik, memang sejak pagi sampai siang hari ini eh, cuaca di sekitar Gunung Kuda ini memang cukup terik ya. Eh, Selain itu memang di lokasi juga apa namanya udaranya berdebu karena memang banyak apa material material apa ya, dari bebatuan dan pasir yang memang ada di sekitar lokasi kejadian. Terima. Informasinya, Deddy Mulyadi hadir begitu ya di lokasi longsor siang tadi dan apa yang disampaikan beliau? Ya baik, Rima, peristiwa ini juga apa, mengundang perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan tadi beberapa menit yang lalu Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi peristiwa longsor ini. Nah, tadi juga kepada awak media, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa apa eh, titik atau penambangan lokasi penambangan di Gunung Kuda ini akan ditutup secara permanen, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memanggil pihak perhutani yang memang lokasi Gunung Kuda ini ternyata memang milik perhutani untuk ditindaklanjuti lebih lanjut gitu. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Egi Yulianto. Selamat kembali bertugas. Oke, baik, pada pagi hari ini kita sudah merencanakan kegiatan evakuasi korban bencana tanah longsor oleh pekerja, yang mana ini dilaksanakan di wilayah Gunung Kuda, ya, di mana korban saat ini yang meninggal dunia totalnya ada 14, dan untuk yang masih dirawat saat ini totalnya ada 7. Ya, tentunya kita sudah mempersiapkan pada pagi hari ini rencana terkait dengan evakuasi baik itu material, perlengkapan kerja. Di sini ada 6 truk yang masih tertimbun dan 4 ekskavator, termasuk juga ada kurang lebih laporan dari pihak masyarakat ada sekitar 8 orang lagi yang masih tertimbun. Harapan besar dari kami semuanya pada kegiatan evakuasi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, tentunya dengan langkah-langkah preventif. Kita mengamankan, jangan sampai kita juga sendiri atau pekerja yang tidak aman terlebih dahulu. Tentunya kita juga melalui SOP dengan batasan-batasan pekerjaan kita supaya tidak terlalu dekat dengan lokasi utamanya yang rawan terhadap longsor. Demikian, dan ada kendala nggak, dan mengingat ini kan sering terjadi longsoran susulan gitu kan. Baik, untuk kendalanya memang saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi, khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas, dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan, sudah kita mitigasi terlebih dahulu, sehingga pada saat kita bekerja juga kondisi kita juga aman. Bagi operator pun juga kita laksanakan standar operasional prosedur yang ada. Personil berapa yang apakah untuk hari ini pencarian ini diterjunkan anjing pelacak apa gimana nih, Kak? Betul, terima kasih teman-teman media. Pada hari ini kita telah mengirimkan K9 ya dengan jumlah 3 ekor dan 3 pembimbing dan 2 instruktur yang saat ini mengawasi, yaitu Ibda Dindin. Dan saat ini kita sudah berkoordinasi dengan posko pusat gabungan di sini. Kita saat ini menunggu kapan kita akan beraksi ya, dikarenakan lokasi saat ini sedang ada evakuasi 1 alat ekskavator dan informasinya ada 2 truk lagi di sana yang
akan kita lihat dulu evakuasinya, urukannya. Begitu nanti mereka sudah terbuka, nanti aksi dari K9 ini kita laksanakan. Aksi K9 ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda ya. Dari tadi malam beliau sudah berada di lokasi dan kita menunggu aksinya. Demikian. Ini untuk memudahkan pencarian apa gimana? Betul sekali, karena dengan kondisi reruntuhan yang seperti ini kita tidak bisa mendebak ya, tapi dengan bantuan K9 ini dia bisa mengendus keberadaan jenazah daripada pekerja yang ada di sini. Itu untuk radius berapa ini Komandan penciumannya? Kurang lebih penciumannya ada 10 meter ini. Kedalaman itu bisa tercium itu. Ini luar biasa dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang. Jadi di standby-kan selama proses pencarian ya, sampai betul-betul informasi dari pekerja sini mengatakan bahwa semua korban sudah dievakuasi dan tidak jenazah lagi yang perlu kita cari lagi. Demikian. Selama berapa hari dan kita tidak bisa menghitung hari ya. Pokoknya semua jenazah harus kita layani, kita evakuasi sampai dapat. Jadi ini standby sampai kapanpun juga. Ya. Pemerintah daerah ada, kebetulan yang kemarin juga yang korban meninggal dan yang korban hidup yang luka ringan dan luka berat ini kami pemerintah daerah yang menanggung seluruh biayanya karena ini akan terjadi dalam kedaulatan bencana. Jadi pemerintah daerah partisipasi terutama yang kemarin korban dan sekarang juga lagi kita melakukan evakuasi secepat mungkin supaya korban yang ada di dalam rumah ini bisa diselesaikan. Dan sekarang juga mau mengidentifikasi karena yang kemarin ada info kita di Japannya ya meninggal dan ternyata yang satu sudah dikonfirmasi itu sudah pulang dan sekarang ada tambahan lagi, mudah-mudahan tidak melebihi apa yang sudah disampaikan kemarin. Ada kemungkinan korban yang belum ditemukan? Kemarin kita masih ada 8 dan sekarang mau diidentifikasi karena yang kemarin juga yang satunya ternyata sudah pulang, sudah ada di rumah sakit. Berarti tinggal 7, tapi tadi ada tambahan lagi. Mudah-mudahan tambahannya tidak banyak. santunan sih Pak, gimana Pak? Nah, untuk terkait santunan dari pemerintah daerah kami lagi mengkaji nanti secepatnya supaya bisa tersampaikan ke keluarga korban. Langsung pada spesi komen, bukan pada Dir. Sosok pemilik tambang batu di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, diamankan pihak kepolisian. Ia diamankan pihak polisi buntut dari peristiwa longsor yang menewaskan 14 pekerja tambang pada Jumat 30 Mei. Kombes Pol Sumarni Kapolresta Cirebon mengatakan pemilik tambang diamankan polisi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tragis tersebut. Adapun tambang tersebut diketahui mempunyai izin yang masih aktif hingga bulan November 2025. Selain itu, Sumarni mengatakan pihaknya memeriksa sejumlah orang dari 4 yayasan yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan di Gunung Kuda tersebut. Meskipun keempat yayasan tersebut memiliki izin resmi dan tercatat legal, pemerintah tetap mendalami bagaimana pelaksanaan penambangan yang mereka lakukan di lapangan. Pihaknya juga memastikan akan memeriksa apakah tragedi longsor tersebut disebabkan kelalaian prosedur atau ada faktor lain. Meski begitu, belum diketahui identitas pemilik tambang hingga yayasan yang diduga terlibat aktivitas penambangan di lokasi longsor tersebut. Berdasarkan data di posko pelaporan orang hilang di Gunung Kuda, hingga kini tercatat sebanyak 11 korban, 7 truk dan 4 eskavator yang diduga masih tertimbun longsor. Kapolsek Duku Puntang AKP Nuryana menyatakan sebagian truk yang diduga tertimbun satu persatu berhasil ditemukan pada hari Sabtu dan telah dievakuasi. Sementara itu, Pemkab Cirebon menyatakan kesiapannya untuk menanggung semua biaya pengobatan bagi korban longsor. Wakil Bupati Cirebon Agus Kuryawan Budiman mengatakan pihaknya tengah mengkaji pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Izin pertambangannya berakhir di bulan November 2025. Jadi izinnya lengkap ya, Untuk upaya pemilik tambang sedang kita lakukan penyelidikan dan sudah kita minta keterangan, sudah dibawa ke Polresta Cirebon. Apa bikin posko pengaduan, Bu? Sudah ada di bawah.
Sudah ada di bawah, ya. Sudah ada berapa Bu yang mengadu Bu hilang keluarganya? Ya sementara tadi masih ada 1 orang yang keluarganya belum ditemukan, ya. Berarti total... Yang selama ini sering jualan, katanya jualan es. Itu katanya perempuan itu. Bu, secara keseluruhan berapa sih Bu? Ada yang warga masyarakat, kan tadi ada yang penjual es. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas musibah longsor galian C di Gunung Kuda yang menewaskan setidaknya 14 pekerja tambang, namun ia juga belak-belakan soal tambang yang sangat berbahaya itu. Deddy Mulyadi menyoroti aspek keselamatan kerja yang selama ini diabaikan di lokasi tambang tersebut. Diungkapnya hal itu ia lihat ketika mengunjungi tambang galian C itu pada tahun 2021 lalu atau sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Deddy menyebut aktivitas penambangan tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Sayangnya, kata Deddy, saat itu dirinya tidak memiliki power yang kuat untuk menghentikan izin penambangan. Kemudian, mantan Bupati Purwakarta itu juga menduga jika pekerja tambang di Gunung Kuda tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang tersebut selain faktor kelalaian. Kini setelah tragedi menewaskan belasan warga Jawa Barat yang sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, Deddy Mulyadi langsung mengambil langkah tegas. Dia memerintahkan ESDM Jawa Barat untuk menutup lokasi tambang Gunung Kuda secara permanen. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Herman Suryatman mengatakan aktivitas 4 yayasan tambang tersebut sudah resmi dihentikan sementara. Pemilik tambang batu tersebut juga telah diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Pada malam hari ini, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi karena peristiwa ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 14 korban meninggal dunia karena kelalaian dalam pengelolaan penambangan di areal tambang tersebut dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dan kami menyampaikan duka yang sangat dalam. Semoga yang meninggal pada peristiwa tersebut diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, serta ketawakalan, dan seluruh masyarakat tidak lagi mendekati areal tersebut karena masih memiliki potensi untuk mengalami longsor susulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, jajaran Polresta Cirebon, Kodim Cirebon, dan seluruh tim SAR yang telah bekerja sama untuk menanggulangi musibah tersebut. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang paling penting bahwa hidup harus selaras dengan alam, tidak boleh melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.